Mas Rido tadi lanjut lagi nih. Ya. Di 2017 Mas Rido itu kerja di salah satu Perusahaan swasta. swasta. Di 2018 baru Mulai terpikirkan untuk berusaha sendiri itu wirausaha. dulu waktu pertama kali mikir itu apa yang kepikiran itu? Saya berpikirnya gini sih mas, saya ngerasanya itu kalau kita kerja sama orang itu rasa jenuh, capek yang saya pikirin dulu. Karena saya pikir kita kerja tujuannya intinya cari duit. Ya, benar. Saya pikir kalau kita usaha juga sama, tujuannya cari duit juga gitu. Cuman bedanya kalau usaha kita mandiri. Ya benar. Perlu ekstra banget kita. Ya. Apalagi baru pertama kali ngelangkah gitu kan. Nah, Itu waktu Mas Rido mutusin ya, resign dari kerja lamanya. Nah itu yang dipikirin Mas Rido buka usaha. dulu malah saya sempat bingung, galau gitu. Hah? Mau usaha apa? Saya ini kan ngeliat saya salah satu ibaratnya emang putra daerah ya, lokal maksudnya Lampung. Yang saya lihat apa sih produk Lampungnya yang bisa kita tonjolin. Saya terpikirkan untuk apa yang biasa saya angkat. Ternyata kopi di sini. Langsung kepikiran kopi gitu. Iya, cuma saya ibaratnya punya impian gitu mas, cita-cita. Kalau kopi kan umum ya mas ya di Lampung ini kan. Saya melihat satu sosok figur yang menurut saya itu apa ya, punya kelebihan mas. Siapa? Mas pernah dengar nggak di Jawa itu ada namanya 9 wali. Itu menurut saya itu masing-masing wali itu punya karomah. Karomah. Ya dikenal kelebihan atau karomahnya. Saya pikir itu yang bisa kita tonjolin. Mungkin kan di Lampung ini kan yang lebih dikenalnya kan kopi ya. Iya, kopi, keripik pisang. Ternyata selain kopi itu banyak ibaratnya apa namanya itu yang bisa kita tonjolin di situ. Makanya saya terpikirkan untuk menciptakan satu produk yang punya manfaat lebih. Apa itu? Kopi apa? Nah, makanya terciptalah kopi herbal mas. Kopi herbal. Kopi herbal. Itu udah riset market? Apa gimana? Apa langsung buat atau? Sebelumnya kita dapat riset market, kita lihatnya di luar negeri mas. Ternyata ada itu mas di salah satu kafe ternama di Inggris. Itu anak mudanya malah suka dengan kopi-kopi yang berbau herbal. Salah satu kafe di Inggris, mereka malah tempat favorit nongkrong di sana. Ini Mas Rido ini ngide sendiri ya? Iya. Ngide sendiri berarti memang otodidak. Atau tidak? Otodidak. Kopi herbal. Itu herbalnya apa? Kalau kita herbal itu sebenarnya untuk best seller kita tuh dua mas. Iya. Jahe merah sama pinang muda, yang produk yang kita jual kita promosikan. Gitu. Keren. Nggak pikiran juga kan ya? Iya. Kopi herbal. Nah itu Mas Rido nyari di YouTube atau memang punya basic menggabungkan kayak jahe dicampur kopi jadinya herbal? Soalnya otodidak aja sih mas, kenal kita kan memang asli putra daerah Lampung. Jadi emang punya basic ibaratnya tentang mengenal biji kopi. Cuman tinggal kita ibaratnya main di feeling aja untuk ibaratnya membuat satu produk baru gitu. Berarti memang benar-benar nggak ada yang ngajarin? Iya, pure benar sendiri gitu. Otodidak. Keren. Sempet ini nggak sih? Sempet didukung nggak sama Mas Rido udah nikah? Kebetulan kita sudah. Udah nikah. Iya. Udah nikah guys. Itu sempet didukung nggak sama istri ketika keluar dari kerjaan kan? Sangat nyaman ya. Sebenarnya kalau keluarga sih senangnya kalau kita kerja Ya, pasti karena ada gaji pas, penghasilan tetap tiap bulan. Cuman saya berpikir gini, kalau kita berpikirnya mindset untuk jadi karyawan, kita cuma cukup doang. Ibaratnya kalau untuk lebih kita nggak bisa. Makanya saya terpikirkan untuk resign dari salah satu perusahaan swasta dan mesti berwirausaha sendiri saya. Nekat ya. Iya, nekat saya keluar dari zona nyaman itu. Dan itu pas Mas Rido resign ya, pasti kan banyak bener masalah-masalah. Ya. Nah itu kayak mana cara nyelesain itu? Nah itu luar biasa tuh mas. Pertama kali saya pengalaman. Biasanya saya tiap bulan tuh nggak pusing ya mas ya. Iya. Tiap bulan dapat uang gaji lah bulanan. Begitu saya keluar saya bingung itu. Mau ngapain? Saya mau ngapain gitu. sebenarnya ini? Jualan belum pernah. Iya, baru saya itu. Baru pertama kali ibaratnya dagang lah, kita belajar dagang dengan produk kita sendiri gitu. Itu online pertama kali. Pertama kali kita atau dari teman ke teman. door to door. Dari teman ke teman kita nawarin. Teman-teman tuh malah nganggapnya aneh gitu. Lo mau jualan apa sih? Jualan kopi. Kopi apa? Iya. Kopi apa yang mau lo jual? Kopi herbal. Emang ada pasarnya. Teman-teman itu malah nganggap saya kadang-kadang nganggap saya remeh gitu. Aneh sendiri lo nyeleneh gitu. Orang-orang kan yang umum kan ya kopi-kopi yang umum gitu kan. Dan neko-neko lah kan. Saya malah buat yang aneh sendiri gitu. Herbal.
coba dari mana ide gila lu itu. Saya bilang ini ibaratnya tujuannya bukan ke sana, ibaratnya ada nilai lebih yang menguasai ini produk ini. Iya. Berarti banyak masalah yang Mas Rido mungkin udah lalu ya. Iya. Nah, ketika sama istri nih, kalau udah ngomongin sama istri kan pasti ngomonginnya banyak nih ya. Iya, benar. Apalagi kita udah nggak kerja gitu. Iya. Cara istri pernah marah-marah nggak sama kita? Pernah, jelas dong. Pernah ya? Apalagi kalau berhubungan dengan uang. Itu nggak bisa dipungkirin. Benar. Sensitif itu mas. Nah itu cara kondisi istri gimana? Ya kalau saya bilang sabar dan berdoa. Nanti ada waktunya untuk bahagia. Kalau ngedenger cerita Mas Rido ya, sama kayak cerita aku dulu ya. Iya. Itu waktu pertama kali 2019 kan aku resign ya. Habis nikah aku resign. Dan itu sama, belum ketemu Kremi dulu. Belum ketemu Kremi, langsung resign. Dan yang ada di otak itu cuman gue ini bakal sukses. Udah intinya itu. Cuman istri kan namanya istri ya, nggak bisa cuma dibilangin lu kapan suksesnya gitu. Nah itu juga sama. Waduh, ngelewatin masa-masa itu tuh wow. Luar biasa. Apalagi yang baru-baru kayak kita nih, baru-baru mau usaha gitu kan, belum ada market nih, belum ada pasar nih, gitu masih bingung mau online atau apa gitu kan. Nah makanya orang-orang yang kayak kita nih yang udah pernah melalui masalah-masalah kayak gini, menurut aku ya, wow itu keren banget lah. Mungkin teman-teman juga sama nih masalahnya kayak kita ya, cuman bingung menyelesainya gimana. Udah, yang penting optimis aja gitu. Yakin aja. Nah, mati. Oke masih dong, masuk lagi nih pertanyaan kita makin dalam nih ya. Sampai keringetan. Awal kali buka di 2018. Iya. Itu langsung punya brand atau enggak? Kita belum, kita ibaratnya untuk mengenal dulu namanya proses. Tentang kan kopi ini kan luas ya. Iya. Dia penjabarannya luas sekali. Kita belajar tentang dari biji mentah itu. Baru kita olah dari biji mentah sampai dengan bubuk. Jadi ada prosesnya step by step. Jadi awal pertama kali kita belajar dulu apa sih kopi ini, kita kenal. Karena kalau kita bilang kopi itu maknanya luas banget Pak. Iya. Jadi apalagi kalau di Lampung ini kan memang dikenal produknya kopi ya. Salah satu produk unggulannya kopi sama pisang kalau saya tahu. Jadi kopi yang kenal di Lampung ini kopi robusta. Iya. Yang Jadi kita harus belajar. Kita belajar dulu, kita dalam tentang kopi dulu. Iya. Sambil kita ibaratnya melihat kopi ini sebenarnya segmen pasarnya kemana gitu. Iya sih, masyarakat luar ya, luar Lampung itu yang kenal. Kalau ngomongin Lampung pasti kopi dan pisang. Pisang benar. Tapi nggak tahu kopi siapa gitu yang jadi junjungannya gitu. Nah, makanya Rido hadir dengan kopi yang ada selling point-nya ya. Iya benar. Yang ada nilai lebihnya untuk masyarakat. Oke Mas, aku mau nanya nih ya. Awal kali launching laku berapa? Wah itu kalau dibilang itu pertama kali kita tes pasar itu luar biasa ibaratnya. No sales. Nggak ada yang ada penjualan malah. Tantangan ibaratnya buat saya juga tantangan itu ya. Kita menawarkan produk baru kepada masyarakat luas gitu. Ternyata nggak segampang kita balikin telapak tangan. Itu luar biasa sekali. Sempat mikir nggak mau balik kerja? Nah itu sempat kepikiran kita apa kita balik kerja lagi karena saya pikir kok ternyata nggak segampang yang saya pikirin gitu. Setelah kita riset dari kerjaan kita coba untuk berwirausaha. Ternyata begini benar, ibaratnya tantangannya luar biasa gitu mas. Sempat kaget gitu kan. Berarti Mas Rido sekarang udah 4 tahun di dunia usaha? Ya kurang lebih sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun. Iya. Nah, suka dukanya kan banyak banget. Iya. Kayak pertama kita dukanya, lebih banyak dukanya kayaknya. Kayaknya banyak dukanya, apalagi dengan kondisi sekarang ini mas. Tapi kapok nggak sih Mas? Enggak sih, kalau bilang kapok enggak. Karena memang niatan pengen jadi pengusaha. Iya benar. Emang dari hati saya pengen keluar dari zona nyaman. Inilah passion saya ya di sini. Tapi memang itu ya, kalau memang tantangannya tuh berat banget. Iya benar. Apalagi yang ya kayak kita lah baru ngerintis, nggak bisa leha-leha pertama. Iya. Kerja itu lebih dari 8 jam. Benar. Kadang-kadang malah bisa overload. Overload. Iya benar. Nah, aku penasaran banget nih Mas.
Ini kan Mas Rido tadi tuh kayak tadi nyium kopi. Itu dengan ciuman aja udah Iya. bisa bedain mana yang kopi lanang, mana yang kopi robusta. Iya. Nah, itu belajar. Itu kita belajar dan feeling, Mas. Feeling. Iya. Karena kita emang awal itu belajar itu butuh proses dari kegagalan. Itu untuk mekainnya itu berapa tahun? Kurang lebih 1 tahun. Itu namanya kalau kita bilang Sensitif. sensitivitas atau caping. Kalau bahasa kopi itu caping, Mas. Jadi nggak perlu nyicipin. Ya perlu, cuman kadang-kadang kita sensitivitasnya beda-beda, Mas. Oh. Kita bisa belajar dari pengalaman tadi. Gitu. Yang aku dengar nih Mas, ketika kita udah minum kayak misalkan kopi saset, Iya. terus kita minum kopi murni, Iya. itu katanya udah kalah lidah kita sama kopi saset, benar nggak sih? Nah, juga sih kalau kita biasa kopi instan, Oh. kita pindah ke kopi yang kopi hitam, itu beda, Mas. Karena kalau kopi instan itu kan dia bukan real 100% kopi. kopi. Kalau kopi hitam itu 100% kopi dia. Beda. Lebih strong di kopi hitam sebenarnya. Oke. Wah, keren banget nih. Inspirasi banget ya. Kita mulai resign di 2017, 2018 nekat buka bisnis gitu. Akhirnya sekarang udah ada berapa produk? Alhamdulillah dari awal kita pertama kali tes pasar kita ada 3 varian produk. Yang pertama premium, kedua kita ngeluarin Ini premium. dia. Ini yang premium kemasannya dia. Ini jahe apa gimana? Jahe merah, Mas. Oh, jahe merah. Iya. Terus ini yang premium. Ini yang kemasan ready to drink. jadi sekali aja ya. Ya sekali minum dia. Kalau yang nggak sempat maunya kan ada kemasan praktis ya, Mas. Bener. Wow. Selain kita minuman kopi, kita juga ngeluarin produk dari olahan kopi, Mas. Masih turunan kopi. Salah satunya itu kita fashion dan kerajinan tangan. Sendiri itu buat. Ya kita ide sendiri. Ibaratnya kita coba untuk mengolah ngembangin tentang kopi itu ternyata luas, Mas. Bukan cuma untuk diminum, tapi untuk bisa dibuat fashion, dibuat kayak kerajinan tangan. Masih bisa. Masih bisa. Luas banget sebenarnya kopi ini. Berarti memang selama dari 2018 sampai sekarang Mas Rido ini terus ngasah Iya, ya. berinovasi terus. Berinovasi terus. Iya. Bener. Nah, itu dia pengusaha itu kudu berinovasi. Iya. Aku ini masih penasaran gitu ya dengan ceritanya Mas Rido. Jadi Mas Rido ini kan otodidak gitu. Iya. Nggak pakai guru gitu. Nah, Mas Rido ini apa punya kebun kopi? Kalau kebun kita kebetulan nggak ada sih, Mas. Nah, Cuma ini kita dari ini nih, Mas, dari kampung kita ngambilnya, dari Lampung Barat. Heeh. Karena kan salah satu produsen kopi terbesar ya kalau di Lampung. Bener. Lampung Barat sama daerah Tanggamus. Jadi kita itu sekaligus ibaratnya sinergi dengan petani di sana. Nah, itu Mas Rido datang langsung ke sana. Kebetulan ada keluarga di sana. Oh, jadi lebih Ya, mudah informasinya. Informasinya lebih mudah. Kenapa milih kopi, Mas? Balik lagi kenapa milih kopi? Kalau saya bilang kopi ini umum sih, familiar ya. Semua orang suka gitu. Kenapa nggak milih kopi? Kalau saya sih lebih feel-nya di kopi. Feel-nya di kopi. Iya. Karena saya emang suka kopi, makanya saya pengen usaha itu dari kopi juga gitu. Oke. Oke guys, kita hari ini dapat insight baru dengan. Jadi kalau mau usaha itu yang aku dapat ya, aku tangkap ya. Jangan setengah-setengah. Begitu kita resign, begitu kita keluar dari zona nyaman kita, ya harus dimaksimalin. Kalau enggak habis gitu. Iya. Oke Mas Rido. Kalau inget Mas Rido ini, kalau aku ya, Iya. yang udah di top of mind aku ya. Kalau dengar nama Mas Rido itu, yang aku inget itu tentang parfum. Oh. Nah itu apa? Oh iya, itu yang saya bilang tadi, kopi ini sebenarnya bisa dibuat apa aja. Bukan cuman untuk diminum, tapi bisa kita kembangin lagi. Bisa jadi kerajinan tangan, bisa jadi fashion. Kalau yang tadi dibilang itu masuk ke fashion ya, Mas. Itu otodidak juga. Otodidak. Dari kopi dari mentah sampai jadi sampah semuanya bermanfaat sebenarnya, Mas. Iya. Sampai daun-daunnya juga bisa dikonsumsi Iya. jadi teh kayaknya. Jadi teh bisa, sampahnya bisa jadi humus buat namanya tumbuh-tumbuhan atau buat kembang segala macam bisa dipakai. Berarti selama 3,5 tahun ini Mas Rido udah
ngeluarin berapa brand? Kalau kita sebenarnya tuh produk unggulannya bestsellernya kopi herbal. Kopi herbal. Cuman kita ibaratnya turunan produk lah ya. Hmm. Pengembangan produknya itu ada yang untuk fashionnya sama untuk yang craftnya, kerajinan tangan. Dan itu digarap semua sendiri. Iya. Ini keren banget tuh. Pemikir. Kalau aku sih apa ya? Kalau aku orangnya susah mikirnya gitu. Cuman yang ada di otak aku tuh cuman kalau ada kesempatan ya udah jalan aja gitu. Kayak kemarin nemuin Krabby gitu. Nemuin Krabby itu sebenarnya obrolan kosong sama abang Gojek. Nggak sengaja gitu. Karena sebelum Krabby aku buka keripik pisang gitu kan. Keripik pisang yang nggak laku. Duduklah aku di kedai cincau yang gara-gara di situ aku bisa dapat Krabby. Akhirnya si cincau itu aku kerja sama kan. Dia nggak mau, ya udah aku buat brand sendiri akhirnya. Munculnya cincau Indonesia gitu kan. Nah dari situ ketemu si abang Gojek, dia bilang usaha apa mas? Usaha keripik gitu. Nah, dia kasih ide, dia cuma nyeletuk gini. Kalau keripik itu udah apa ya istilah pasaran lah ya, umum gitu ya. Karena di Lampung memang best seller itu keripik sama kopi gitu. Aku tanya lah ke dia, emang usaha apa yang belum ada di Lampung? Gitu. Dia cuma bilang gini, coba aja seafood. Nah itu aku langsung pikirin seafood diapain gitu kan. Dan itu nggak kepikiran juga kepiting. Nggak kepikiran kepiting. Kebetulan tuh berarti ya. Aku berangkat ke Pahawang, nyari ngobrol sama bokap kan. Apa yang bisa didapetin gitu di pinggir pantai lah dia. Kita nggak bisa ke tengahnya, kalau ke tengah susah juga nyari. Resiko juga ya mas ya. Akhirnya ke pinggir pantai, ngeliat tuh kepiting yang di pinggir pantai, tau nggak? Yang warna putih. Nah itu langsung kita ambil. Nah untungnya ketemunya kepiting ya. Iya. Coba ketemunya cumi, mungkin nggak jadi Krabby. Makanya usaha itu bisa dibilang aku pribadi ya, kita bilang itu gaib gitu ya. Ketika kita kayak kematian gitu. Kalau memang udah ditakdirkan pasti gitu kan. Cuman waktunya itu kapan nggak tahu kan. Makanya kalau kita di usaha ini kita serius, pasti bakal sukses juga gitu. Keren. Oke Mas Rido punya ini nggak? Punya salam-salam nggak buat teman-teman yang baru mau mulai usaha? Itu biar bisa melalui step by stepnya gimana? Punya saran nggak untuk teman-teman? Untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha, saran dari saya sih pribadi, yang pertama itu punya niat dulu, niat dan mimpi. Udah punya niat, kalau kita nggak punya mimpi besar, itu sama aja bohong gitu. Niat kita udah kuat, tapi kita nggak punya mimpi besar, itu nggak balance gitu kan. Jadi begitu ada masalah besar, karena kita mimpi kita kecil tadi, kita pasti bubar ya. Jadi tujuan kita itu niat dulu yang benar-benar kuat, sama mimpi kita yang besar. Begitu kena masalah besar, kita nggak kaget ya. Ini tantangannya jadi entrepreneur seperti itu. Kita tetap semangat, buatkan niat, dan ibaratnya kita punya tujuan mimpi yang besar ya. Gas terus ya. Gas pol terus. Mas Rido, kalau aku mau belinya, ini ada apa ya? Kayak Instagramnya atau outletnya? Betul, kalau untuk produk Rido Kopi ini kan udah tersedia di hampir semua toko oleh-oleh di Bandar Lampung. Terutama untuk yang toko oleh-oleh besar itu kayak di Aneka Sari Rasa di Teluk, terus Aska Jaya di Gang PU yang ibaratnya besar, sama di Raden Intan itu Haitom. Berarti pusat pembelanjaan oleh-oleh Lampung ya. Udah ada Rido Coffee-nya lah ya. Rido Coffee udah ada di sana. Kalau online? Kalau online kita kebetulan memang kita punya sosmed sendiri itu sosmed Instagram. Apa itu Instagram? Itu nama Instagramnya Rido Coffee. Rido Coffee. Iya, nama brandnya. Kalau Shopee-nya ada? Shopee kebetulan kita juga masih belajar. Jadi memang main di Instagram aja. Iya, baru belajar juga sebenarnya Instagram. Oke guys, jadi begitu guys. Kalau mau usaha itu jangan pernah setengah-setengah. Jika setengah-setengah ya hasilnya juga setengah-setengah ya. Makanya sengaja gue datengin tokoh-tokoh anak muda yang memang berkecimpung di dunia usaha. Karena anak muda biasanya rentan gitu ya. 4.0
4.0 itu biasanya cepet naiknya, cepet turunnya. Nah makanya kita itu beda sama 3.0. 3.0 itu memang memikirkan aspek yang wah dalam banget. Kayak gue pernah ketemu sama salah satu pemilik kopi juga, dia brand ownernya dari Warkop Wow. Nah itu ketika ngobrol sama dia, insight yang gue dapet itu banyak banget. Kayak kalau kita mau usaha itu jangan pernah namanya setengah-setengah, dan ketika mau launching sesuatu itu harus bersertifikat dulu. Kalau dari dia ya memang bener sih, apa-apa kita harus bersertifikat dulu, jangan asal launching gitu ya. Ketika kita asal launching ya pasti jelek juga gitu. Rido Coffee ini udah aman semua perizinannya. Insya Allah untuk legalitas Rido Coffee sudah lengkap. Salah satunya udah halal produk ini, ibaratnya dari Badan POM Udah ada semua. Iya, Majelis Ulama Indonesia halalnya, sama dari Dinas Kesehatan itu PRT untuk izin konsumsi layak edar. Oke mas, sekarang ya, outletnya ada berapa? Kalau outlet untuk yang produk yang ini kemasan itu kita hampir di seluruh outlet. Oleh-oleh di mana Lampung. Kalau kopinya? Ya. Kopi apa ini? Kopi seduhnya kebetulan kita tersedia di salah satu Masjid Agung Al Furqon. Kalau untuk teman-teman yang mau cobain kopi seduhnya. Ini enak banget nih. Jadi hari ini eksklusif nih dibuatin sama ownernya langsung ya. Terus sebenarnya banyak banget nih yang pengen ditanya sama Mas Rido ya. Cuman biar teman-teman penasaran, kita buat 2 part. Nanti kita jadi itu tuh. Biar dulu. Mas Rido punya mimpi nggak pengen buat PT? Ini udah PT belum sih? Belum. Kita masih home industry. Ya. Sekarang di mana produksi? Produksinya kebetulan di salah satu kecamatan Kemiling. Kalau teman-teman mau kesana boleh? Bisa, kalau mau lihat langsung tempat produksinya. Lokasi ini Di daerah Pinang Jaya. Oke. Punya mimpi untuk membesarnya? Punya dong. Harus lah. Harus. Karena kita emang ini apa ya? Merintis dari nol itu suatu perjuangan yang besar. Targetnya? Ada target? Target ada. Kapan? 5 tahun ke depan insya Allah Rido Coffee ini bisa dikenal masyarakat luas. Amin. Oke guys, jadi hari ini cukup lumayan menarik. Jadi teman-teman yang mau kunjungin Rido Coffee itu ada di Instagramnya Rido Coffee. Kalau mau datang langsung ke tempat produksinya ada di Pinang Jaya Kemiling. Dan kalau teman-teman mau ngopi langsung bisa datang ke Masjid Agung Al Furqon. Oke. Thank you banget yang udah nonton channel Ilham Ayu. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan follow juga Rido Coffee ya. Oke, gua mengucapkan terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga teman-teman yang nonton betah.